Hi guys, welcome back to my channel. Don't forget to like, comment, and subscribe, and follow my Instagram, and enjoy your watching. Hai guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini aku ingin ngebahas tentang gimana aku mulai bisnis dan malu gak sih buat nawar-nawarinnya, karena kemarin aku juga sempet buka question gitu di Instagram. Jadi aku bakal bahas satu-satu pertanyaan yang menarik buat aku. Nah, sebelum ke bahasannya, pastiin kalau kalian tuh udah like, comment, dan subscribe di YouTube channel aku. Nah, jadi langsung aja ya, aku mau ke bahasannya. Jadi awal mulanya aku bisnis itu gimana sih? Apa sih yang bikin aku jadi suka bisnis? Jadi sebenarnya aku pribadi itu aku emang suka bisnis dari kecil. Aku suka banget bisnis. Nah, itu tuh bisnis yang aku jalani tuh bukan hanya sekedar yang kayak sekarang aja. Sekarang kan aku bisnis lebih ke makanan. Dari dulu tuh aku pernah jualan yang kayak aksesoris, terus jualan apa ya, pokoknya overall aksesoris sih, karena emang lagi pada musim-musimnya gitu lah aksesoris. Terus udah kayak gitu sampai akhirnya berkembang. Aku tuh pokoknya mulai benar-benar serius bisnis itu pas SMA. Ceritanya tuh awal mulainya gini, aku tuh pengen jadi panitia pensi di sekolah. Kalau misalkan mau jadi panitia pensi, otomatis kita harus ngeluarin dana, harus ngumpulin dana gitu buat supaya acara pensinya lebih seru lah. Nah, kalau misalkan acara pensi lebih seru itu butuh modal kan. Jadi setiap anggota panitia itu per orangnya disuruh ngumpulin sekian juta buat ngumpulin dana pensi itu, karena waktu itu aku pengen jadi panitianya. Nah, terus kayak gitu pihak sekolah mengizinkan buat kayak nyari dana gitu, jadi kayak dana usaha. Nah, di situ aku benar-benar bingung banget mau jualan apa. Aku mikir. Nah, melenceng sedikit ya, aku mau cerita dulu asal muasalnya aku bisa bisnis nasi ayam ini tuh gimana, dari mana gitu loh. Jadi waktu itu mama papa aku jalan-jalan ke Korea, kakak aku sama adik aku di Indo udah ikut mereka jalan-jalan. Kebetulan mama aku waktu itu kayak ikut cooking classnya gitu, masakan dari Koreanya. Terus udah kayak gitu dia suka, terus udah gitu dia masak, dia bikin di Indo. Pas udah di Indo mas aku, dia kayak nyuruh aku cobain sama yang lain cobain, dan aku tuh bener-bener suka. Terus aku kepikiran kalau misalkan aku jualan ini pasti laku, karena emang rasanya enak gitu. Dan akhirnya aku bener-bener nyoba bikin. Aku tanya ke mama aku resepnya apa aja, aku nyoba sendiri semuanya, aku beli bahannya sendiri, bumbu-bumbunya aku bikin sendiri, sampai akhirnya sempet fail juga. Waktu itu aku nggak langsung jadi, aku bener-bener kayak nih kok rasanya beda gini, tapi aku bener-bener coba sendiri, bikin lagi, coba lagi, bikin lagi, sampai akhirnya rasanya kata mamaku oke, ini udah pas, udah enak. Sampai aku ngerasa kayak oh ya ini udah enak, udah pas gitu loh. Terus tuh buat masarinya pertama kali, kayak hari pertama aku nawarin temen aku yang kayak mau ikut PO nggak, gue buka nasi ayam nih gini. Mungkin dia awalnya kayak nanya nasi ayam apa, gimana. Dan ya satu hari pas pertama kali itu aku nggak PO banyak-banyak, aku cuman kayak PO 5 pack nasi. Sampai akhirnya mereka tuh kayak ketagihan gitu, jadi kayak kepo. Jadi aku tuh sehari bisa bawa 15 bungkus nasi ayam. Itu bener-bener yang kayak seneng sih, capek, tapi jujur banget itu aku cepet banget ngumpulin danusnya. Aku bener-bener ketutup dari jualan nasi ayam itu. Dulu tuh pas aku masih SMA, harga per box nasinya itu 12.000, tapi sekarang aku jual 18.000. Soalnya kenapa sekarang lebih mahal, karena emang dari potongan ayam sama tempatnya itu udah beda. Karena kalau waktu SMA kan, kalau misalkan nasi ayam 18.000 mungkin di kantong anak-anak SMA tuh masih kemahalan lah, dan emang packagingnya juga gak sebagus yang sekarang kayak gitu. Dan sekarang juga kan aku udah masuk ke dunia perkuliahan, dan aku juga kuliah ngambil jurusan sesuai sama passion aku. Walaupun ada beberapa mata kuliah yang kayak waduh gue gak bisa gitu loh. Tapi jujur banget aku itu di kelas bener-bener satu kelas sama orang-orang yang bisa dibilang bakal jadi calon bos. Yang artinya tuh mereka semua bisnis, mereka itu saingan aku semua, mereka suka bisnis.
mereka tuh orang-orang yang udah pikirannya tuh panjang gitu ke depan bakal jadi apa dan gimana. Jujur, aku di kelas jurusan kuliah aku bener-bener ngerasa beruntung banget karena gitu aku bersaingnya bersaing secara sehat. Kita nggak pernah senggol-senggolan, bahkan kalau misalkan aku bisnis pun sampai sekarang aku masih bisnis nasi ayam di Jakarta. Temen-temen aku yang kayak support, mereka bantu beli, bantu promosiin. Begitupun aku kadang kalau misalkan mereka jual apa, aku pengen kayak promosiin, aku bantu. Karena menurut aku tuh bisnis dari usia SMA ke atas itu bener-bener kayak itu hebat banget sih. Dari itu tuh kalian belajar gimana caranya nyari uang. Dan menurut aku pribadi, kalau misalkan sekaya apapun kalian, kalau misalkan kalian gak pandai manage-nya, kalian bakal jatuh juga karena kalian gak selamanya bakal nikmatin hasil atau harta dari orang tua kalian sendiri. Ya walaupun di Indonesia itu sebenarnya masih banyak orang-orang yang punya pikiran, ih ngapain lo jual ini jual itu, udah kayaknya sebenarnya sakit sih kadang gituin. Cuman kan kita nggak bisa nutupin mulut mereka satu-satu, jadi kita cuma bisa tutup kuping kita aja dan ya udah maju terus. Jujur sih, buat pertanyaan selanjutnya itu, malu nggak sih nawarin? Jujur, rasa malu itu pasti ada karena kita nggak pernah tahu pandangan orang tuh di saat kita menawarkan suatu produk. Aku pernah yang kayak, ih mungkin dia lagi keuangannya lagi nggak bagus kali ya jadi jual ini jual itu. Pernah juga dipandang kayak gitu, cuman karena aku nggak ngerasa begitu, ya aku santai aja karena emang aku suka bisnis dan mama papa aku juga ngedukung kalau misalkan aku tuh bisnis gitu loh, karena jiwa bisnis aku tuh udah tertanam dari kecil gitu loh. Jadi aku kayak kadang nggak pernah mikirin yang kayak omongan orang, ih apaan sih lu jualan gini-gini, kasihan banget sih masih kecil udah jualan bla. Enggak, aku tuh udah bener, aku tutup kuping, aku nggak peduli. Tapi suatu saat nanti aku bakal bisa buktiin ke dia kalau aku itu cita-citanya sebenarnya ngegaji orang, bukan digaji sama orang. Walaupun emang semuanya butuh proses, butuh tahap, dan aku juga yakin aku juga bakal cari pengalaman dulu buat digaji sama orang sebelum aku ngegaji orang tuh kayak apa, seperti apa. Dan aku tuh waktu itu pernah juga nawarin yang kayak ditolak. Itu jujur itu sakit sih, ditolak itu sakit, cuman ditolak itu kayak bukan berarti aku yang kayak udahlah bisnis ngapain sih, capek gini. Enggak, aku sempet mikir kayak gitu, cuman buat kedepannya kalau di mindset aku bilang aku bisa gitu, aku bakal ngerubah semua mindset aku dan aku mau terus jalan gitu. Dan aku juga beruntung banget aku ada di lingkungan yang orang-orangnya benar-benar support bisnis aku, bisnis kecil apapun itu. Aku benar-benar seneng banget kalau mereka benar-benar support yang kayak ayo start, semangat gini. Dan sebaliknya aku juga suka mensupport teman-teman aku yang mereka tuh baru buka bisnis baru. Aku benar-benar yang kayak lu hebat banget. Sebenarnya dengan aku sama teman-teman aku itu udah buka bisnis dari umuran segini, itu peluang buat kerjanya, peluang buat temenannya, peluang buat segala macamnya itu bakal gampang. Karena kalau menurut pandangan aku, kita tuh udah dididik, udah ngerasain gimana caranya berinteraksi sama orang di luar yang nggak kenal, gimana caranya jualan, gimana caranya kita tuh hitung untung dan rugi, gimana caranya nyari uang. Itu tuh kita udah kayak ngerasain duluan sebelum orang-orang yang bisa dibilang yang kayak nanti aja, males kayak gitu. Dan yang terpenting dalam bisnis itu sebenarnya menjaga kualitas barang. Kalau menurut aku itu kualitas barang tuh benar-benar penting banget, mau makanan atau bentuk barang apapun itu. Ya sebenarnya khususnya makanan sih, karena makanan kan buat dimakan. Itu benar-benar harus dijaga banget kualitasnya, jangan sampai rasanya berubah-ubah atau mungkin kemasannya gimana yang kayak gitu. Aku juga jujur masih banyak banget harus belajar tentang bisnis karena aku juga belum sesempurna itu ngejalaninnya. Cuman kalau misalkan kalian mau jalanin bisnis itu benar-benar hebat banget, aku itu kalian hebat. Kalian gak malu buat memulai semuanya karena aku udah ngerasain untungnya bisnis sendiri itu kayak gimana.
kayak apa rasanya. Aku bener-bener udah ngerasain untungnya itu sebenarnya wow banget. Makanya dengan segala jerih payah kalian usaha sendiri, aku mau kalau misalkan kalian mau buka bisnis, aku saranin kalian harus terjun ke lapangan semua sendiri. Mulai dari beli bahan, ngemasnya, ngirimnya, semuanya kalian harus lakuin sendiri. Jangan pernah nyuruh-nyuruh orang lain, dan kalian cuma mau nikmatin untungnya doang, itu kalian nggak akan berhasil. Kalau misalkan kalian kuncinya cuma mau nikmatin uangnya, untungnya doang, kalian nggak akan berhasil. Jadi aku saranin kalian harus terjun ke lapangan sendiri. Semuanya kalian lakuin sendiri, kalian usaha pakai keringat kalian sendiri. Nah, jadi segitu aja bahasan tentang bisnis aku yang lagi aku jalanin. Semoga bermanfaat buat kalian yang baru mau buka bisnis. Aku benar-benar support banget. Jangan pernah malu, jangan pernah pantang nyerah. Jangan pernah dengerin omongan-omongan negatif di luar sana yang kayak apaan sih lu gini-gini jual bisnis. Enggak, kalian itu hebat. Kalian bakal jadi bos. Oke? Bye-bye.